Saya terlalu banyak mendapatkan laporan. Sehingga kembali lagi, itu yang kita harus mengerti dalam situasi dunia yang penuh dengan keterbukaan. Dan keluhan masyarakat terhadap anggota Polri kita, ini tugas saudara-saudara semuanya. Jadi keluhan masyarakat terhadap Polri, sewenang-wenang, tolong ini juga diredam pada anggota-anggota. Pendekatan-pendekatan yang represif, jauhi. Mencari-cari kesalahan untuk hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat, ingatkan mereka. Jangan sampai karena tidak kecepatan kita, yang kedua, rasa aman dan nyaman masyarakat itu, ini masalah persepsi loh. Rasa aman dan nyaman masyarakat itu menjadi terkurangi atau hilang. Karena apapun, Polri adalah pengayom masyarakat. Hal-hal yang kecil-kecil, tolong betul-betul dilayani betul. Saat ini tingkat kepercayaan publik terhadap Polri menjadi rendah. Oleh karena itu, arahan dari beliau jelas dan tegas bahwa kami semua harus solid untuk bersama-sama berjuang melakukan apa yang menjadi tugas pokok. Tentunya kita semua juga sepakat bahwa tingkat kepercayaan publik terkait dengan gaya hidup, hal-hal yang bersifat pelanggaran, tentunya ini menjadi arahan dari Bapak Presiden dan kami akan tindak lanjuti untuk melakukan langkah-langkah dan tindakan tegas. Termasuk juga tentunya dan pemberantasan hal-hal yang tentunya sangat mengganggu dan meresahkan masyarakat. Pertama, kita prihatin ya. Saya ucapkan duka cita kepada keluarga Vina itu ya. Memang pertama dia bilang itu korban pemerkosaan dan tabrak lari. Nah, pertama dibilang tabrak lari dulu. Tapi kalau tabrak lari kok motornya utuh. Motor tidak ada apa-apa. Tapi kok mayat laki-laki ditaruh di situ, mayat perempuan bawa blur gitu ya. Tetapi motornya tidak apa-apa. Nah, itulah kelemahan daripada polisi kita. Karena polisi itu rata-rata tamat SMA, kursus 3 bulan di puncak sana, atau di namanya, langsung jadi polisi. Nah, itulah kelemahan daripada negara kita. Harusnya polisi itu kuliah 4 tahun. Kuliah sarjana hukum atau sarjana ekonomi atau sarjana yang potensial lainnya. Tapi ini cuma tamat SMA atau tamat SMP, kursus 3 bulan jadi polisi, gagah-gagahan gitu loh. Nah, itu kelemahan kita yang pertama. Yang kedua, saya lihat dari film itu, setelah sedemikian lama, baru terungkap ternyata perempuannya diperkosa. Kemudian cowoknya juga dibunuh. Tetapi kan polisi harusnya mengantisipasi ini dan telah mengambil sidik-sidik jarinya, termasuk modusnya, karena tidak ada kerusakan pada motor itu. Nah, sekarang dibuat jadi film ya, film Vina. Jadi rame lagi. Nah, setelah dari rame, katanya ada polisi atau berseragam polisi atau oknum polisi diduga mengancam keluarganya. Jangan dibikin rame lagi. Atau mengancam anak tetangganya. Jangan dibikin rame lagi, jangan dibikin rame lagi. Nah, ini harus ditangkap karena ini mengetahui ini yang mengancam ini. Jadi orang-orang seperti ini harus segera ditangkap. Lebih bagus Indonesia mati kita bersama daripada membiarkan hidup seperti ini. Gitu loh. Jadi orang yang berani mengancam ini pasti dia tahu apa yang terjadi. Itu menurut saya.
Itu karena lari dari penuntutan atau katakanlah penyidikan dan penuntutan dari pengadilan, lari dari situ itu menambah hukumannya. Bila perlu itu karena perbuatannya sangat sadis, memperkosa gitu ya, dan membunuh cowoknya, itu harus dihukum mati. Harus dihukum mati. Supaya jerak yang lain tidak lagi melakukan perbuatan seperti itu. Kalau bisa itu, kalau kau tangkap orangnya, kita anjurkan dihukum mati. Karena kenapa? Sudah memperkosa wanitanya, juga membunuh suaminya gitu. Dan saya yakin ini pelakunya itu pasti orang hebat. Dan informasi yang saya dengar di televisi itu, dia dari geng motor ya, dan keluarga polisi gitu. Jadi kalau bisa ini harus dihukum mati ini. Dia merubah wajahnya, misalnya merubah wajahnya, merubah polanya, saya yakin sidik jarinya pasti sama. Apapun ceritanya, biar wajah berubah, tapi sidik jari pasti sama. Apabila polisi bekerja untuk mengambil sidik jari daripada mayat-mayatnya itu, gitu. Memang benar, no viral no justice. Apa-apa kalau tidak diperalkan, polisi kita ini tidak bisa bekerja. Maka untuk seperti saya minggu lalu di Medan itu, bagaimana preman-preman mengelola TNI, Polri dan Satpol PP, kan prihatin kita. Kok bagaimana itu preman-preman itu yang di Medan bisa memerintahkan TNI, Polri dan Satpol PP? Maka saya datang, tangkap, saya bilang. Saya suruh dulu klien-klien saya itu melapor. Saya kunjung ke rumah sakit, saya kunjung ke polsek itu. Di Polres itu kayak bos dia. Sudah membacokin tangan orang, bukannya diborgol. Malah anak-anak saya ngomong begitu. Tangkap ini, nggak boleh keluar, saya bilang itu. Maka baru dimasukin penjara. Kemudian di Polres udah 5 bulan ditendang ibu-ibu dan bapak-bapak itu sama anaknya ibu-ibu itu. Gak ditangkap juga. Tapi begitu saya bilang, tangkap ini, berimbas ke situ. Di mana yang tersangka 5 bulan lagi? Baru ditangkap. Itu pun yang lain ditangkap, bukannya pelakunya itu. Yang ditangkap adalah yang masang spanduk gitu loh. Jadi seperti inilah polisi Indonesia. Harusnya kalau polisi kita profesional dan modern dan terpercaya, tidak perlu lama-lama. Bayangkan itu polisi itu sampai 5 tahun, 7 tahun itu berkas gitu. Jadi polisi itu adalah jadi tukang tulis buku, mencatat. Untuk apa itu berkas dicatat? Dikumpul di belakang, dikumpul di atasnya itu. Kasus 5 tahun lalu, kasus 6 tahun lalu, kasus 7 tahun lalu. Untuk apa kasus seperti itu? Kalau misalnya ada pelaku, coba catatan gini, kasih ke polisi, contoh di pengadilan, catatan kasih ke jaksa, bawa ke pengadilan, gitu. Kayak di Australia itu kan, sama di Sydney itu kan, cuma 3 minggu lah sampai di pengadilan. Kalau di sini 5 tahun, 7 tahun itu, bingung saya ngeliat polisi. Karena kenapa? Karena polisi kita tidak punya kemampuan. Karena cuma lulus 3 bulan, pulang dari situ langsung pegang senjata. Itu loh. Walaupun ada komandan-komandannya sedikit, satu dari beberapa itu dari alumni Semarang. Ibaratnya perwiranya gitu loh. Tapi kerjanya juga belum tentu bisa. Orangnya satu aja hukum perjanjian juga belum mahir. Bagaimana kalau orang itu sama dengan di kepolisian baru lulus belum tentu bisa gitu loh. Jadi seperti inilah penegakan hukum di Indonesia. Makanya Indonesia ini sudah 74 tahun yang merdeka ya, masih memprihatinkan penegakan hukumnya.